Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu saya untuk mengadakan kegiatan pada hari ini. Kemudian kepada teman-teman yang bisa berhadir, terima kasih untuk waktunya. Pada hari ini saya akan mengadakan presentasi tentang diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya kita akan memulai dengan baca doa pembukaan ya. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Pak Ahmad untuk bisa memimpin doa pada hari ini agar kita mendapatkan keberkahan dari acara yang kita laksanakan pada hari ini. Silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya sambutan, saya mintakan dengan hormat kepada Ibu Kepala Sekolah untuk bisa memberikan sambutan pada kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rusmawati SPD selaku CTP. Ini adalah program, salah satu bagian dari program yang akan beliau sampaikan pada komunitas beliau. Tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita sehat semuanya setelah kita melaksanakan kegiatan beberapa hari ini yang sangat menguras tenaga. Mudah-mudahan pada kegiatan diseminasi pada pagi ini semuanya bisa mengambil pembelajaran apa yang disampaikan oleh Ibu Rusmawati SPD. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pembelajaran kita di sekolah maupun di luar sekolah. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai pedoman kita, acuan kita untuk mendisiplinkan kita sendiri dan siswa juga. Nah, saya mohon semuanya mengikuti dengan seksama, dengan penuh perhatian, dengan tertib, supaya yang disampaikan bisa kita pahami bersama-sama. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita semuanya. Terima kasih kepada Ibu Rusmawati karena sudah meluangkan waktu juga untuk mengundang teman-teman mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat positif ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan dari kepala sekolah kita. Nah, selanjutnya saya akan mengadakan presentasi, tapi sebelumnya kita pemanasan dulu karena kita juga mengadakan ini sebagai bentuk acara kita untuk hadiah 17-an ya, peringatan 17-an, maka kita akan mengadakan ice breaking ular buta. Ular buta ya. Ikut gua. Iya. Berarti ada 3 kelompok. Satu kelompok anggotanya ada 4. Ayo silakan dipilih teman-temannya Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu, yang 3 ditutup mata, yang satunya sebagai pengarah. Oh, yang pengarah. Oh, 3 Sekarang yang pengarah itu tidak ikut bergerak, dia cuma diam di tempatnya dan mengarahkan teman-temannya. Lebih berbahaya tadi. Apa dicari nih? Yang akan dicari adalah nota ini. Di sini ada hadiahnya ditulis. Jadi akan mendapatkan hadiah sesuai dengan yang tertulis di note ini. Siap Bapak Ibu? Sudah ditutup matanya? Yang mengarahkan silakan berdiri di bagian sini. Siapa satunya yang mengarahkan Ibu Satria? Bu Satria? Di sini Ibu Satria. Sudah? Coba kita tes suara dulu. Mungkin untuk Bu Satria suaranya supaya temannya tahu. Cek 1. Nah, itu suara Bu Satria. Bu Leli? Cek. Pak Hamzah? Cek 1. Sekarang yang bagian matanya tertutup silakan memegang pundak atau bagian tubuh dari temannya ya. Oke guys, kita tempelkan. Ada berapa? Sabar nih, apa ya? Ada 6. Ibu semangat. Ya Allah. Mulai dari saya. Ada suara pusat. Oke. Kertas aja Bu. Kertas. Sendiri. 1, 2, bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Yang segar ya? Malahan sudah berkeringat. Baiklah, kita langsung saja masuki presentasi tentang diseminasi budaya positif. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu pernah mendengar tentang diseminasi? Diseminasi itu kata baru untuk kita, penyebaran manfaat dari yang akan kita bahas hari ini adalah budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif itu apa?
budaya positif. Perbesar. Budaya positif itu adalah kebudayaan atau hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan yang merupakan sesuatu yang positif ya, yang akan kita ciptakan di lingkungan kita berada. Dalam hal ini adalah lingkungan sekolah. Apa saja yang saya pelajari dalam CGP calon guru penggerak? Di sini saya diajarkan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang terlihat di situ ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah profil yang kita harapkan tumbuh dan berkembang dari anak-anak didik ya. Setelah kita mengadakan perubahan, setelah kita memberikan pembudayaan yang positif, diharapkan murid-murid kita itu bisa mempunyai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Bisa dilihat di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita semua sudah tahu apa itu berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu karena setiap siswa itu mempunyai sikap-sikap yang beragam, maka kita pun juga harus mengikuti dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam tersebut. Nah, disinilah kita Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Teori kontrol itu adalah kita yang dulu beranggapan bahwa dengan mengontrol siswa kita bisa membuat siswa patuh. Yang pertama, ilustrasi yang pertama, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter ya. Jadi kita menciptakan rasa bersalah pada siswa, menghukum siswa, kita beranggapan bahwa itu akan membuat siswa patuh dan mampu menguatkan karakter. Mungkin itu dulu ya, mungkin dulu kita pernah seperti itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa orang dewasa itu berhak terhadap anak. Dan yang sekarang ya adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan untuk kebermanfaatan. Saya jelaskan yang pertama bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mempengaruhi penguatan karakter. Itu kalau kita lakukan memang siswa akan patuh.
langsung instan. Tapi setelahnya besok itu tidak akan berlangsung lagi. Karena apa? Karena itu tidak lahir dari hati siswa itu sendiri. Dia melakukannya karena takut, ya. Jadi ketika dia besoknya mungkin dia lupa atau guru tersebut tidak datang, maka kebiasaannya itu kembali diterapkan karena di dalam hatinya itu belum tumbuh rasa penguatan bahwa ini saya salah. Tetapi dia melakukannya, dia berubah karena dia takut kepada guru tersebut. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, ya. Jadi apapun yang dilakukan guru itu dilakukan dengan intonasi yang suara yang keras, seakan-akan memaksa siswa untuk melakukan apa yang dikatakan oleh guru. Dan itu pun juga membuat siswa merasa tertekan dan akhirnya melaksanakan apa yang dikatakan oleh guru tersebut. Tetapi kembali lagi, karena ini sifatnya paksaan, maka itu tidak membuat siswa menjadi berubah untuk berikutnya, tetapi hanya untuk pada saat itu, karena siswa merasa takut, ya. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini yang diterapkan di kurikulum Merdeka. Bagaimana kita bisa menyentuh hati siswa, memahami siswa, memaknai kebutuhannya. Dari situ siswa akan belajar dengan sendirinya. Dia akan sadar dari dalam dirinya, bukan karena tekanan, dan karena hal itu maka akan membuat prestasi siswa menjadi lebih baik karena ini menjadi berkesinambungan karena siswa melakukannya dengan kesadarannya sendiri. Ini ibu-ibu, stimulus dan respon itu yang kita lakukan pada zaman sebelumnya. Stimulus dan respon, sebab dan akibat. Karena murid itu karena sebab guru, maka murid menjadi outputnya begitu. Misalnya pagi-pagi siswa dimarahi. Yang awalnya siswa itu cuma diam, ketika kita datang marah-marah, maka dia akan bergerak. Kalau tidak dimarahi, mungkin siswa tidak akan bergerak. Itu prinsip kita pada awalnya, ya. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak memberikan stimulus kepada siswa, maka siswa tidak akan merespon, ya. Jadi kalau kita tidak memarahi siswa, tidak memerintah siswa, maka siswa tidak akan bergerak. Sekarang di kurikulum Merdeka kita memakai teori kontrol, ya. Teori kontrol itu adalah kita menjadi pengontrol untuk siswa, bukan untuk menghukum, bukan untuk menjadikan mereka seperti apa yang kita inginkan, tetapi mereka bergerak berdasarkan dari kesadaran yang mereka dapatkan sendiri. Dari sini lihat, realitas kebutuhan kita sama. Pada stimulus respon kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Sedangkan pada kenyataannya dari kontrol, kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda-beda, ya. Makanya ada siswa, mungkin siswa yang kaya, siswa yang miskin. Siswa yang kaya mungkin punya pembantu di rumah, ya. Siswa yang tidak punya, kasihan, mungkin dia tidak punya pembantu. Jadi yang punya pembantu mungkin bisa memberi makan setiap pagi, sedangkan yang tidak, ibunya terlalu sibuk, anaknya banyak, jadi tidak bisa memberikan sarapan kepada anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Nih, karena kita menganggap dari teori kontrol, kita mungkin akan memberikan kebijaksanaan, ya, dengan sedikit mengatur. Sedangkan pada
stimulus respon, kita tidak akan beranggapan seperti itu. Peraturan tetap peraturan. Mau kamu begini, mau kamu begitu, tetap berlangsung peraturan yang seperti itu dan sanksi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya. Seperti misalnya pada ini. Pada teori stimulus respon, semua orang beranggapan sama. Berarti kalau saya menganggap ini adalah kertas, yang saya pikirkan langsung pada saat melihat ini, saya akan menganggap oh ini kertas, dan saya akan beranggapan bahwa semua yang di sini akan beranggapan pikiran pertamanya ini adalah kertas. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Coba kita tanya satu-satu. Menurut Bapak, yang pertama Bapak lihat ini apa? Kertas. Bu Linda? Kertas. Apa? Ibu? Kertas warna pink. Catatan kecil. Ibu? Kertas kecil. Nah, dari situ sudah terlihat perbedaannya, ya. Nih, teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang suatu hal. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Ketika kita melihat siswa melakukan suatu memiliki perilaku yang buruk, maka kita akan langsung menganggap oh anak itu nakal, ya. Sedangkan pada teori kontrol bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Maksudnya apa? Ketika siswa tersebut misalnya tidur di dalam kelas, ya, kan kita oh itu siswa nakal, tidak memperhatikan. Pada teori kontrol itu kita cari siswanya ini kenapa tidur. Nah di situ kita mungkin pembelajaran kita kurang menarik, ya. Mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi tidak serta-merta kita memberikan judge bahwa anak itu adalah anak yang nakal. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi atau menjadi tujuan dari perilaku anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Mungkin ini bisa dipahami. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Mereka harus dari kesadaran mereka sendiri untuk menjadi apa yang mereka nantinya, ya. Tapi tetap kita dalam batas-batasnya. Kemudian saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ya. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi pada saat kita sudah kita sudah memberikan kata-kata yang lembut, kemudian anak itu tidak ada perubahan, tidak mengindahkan, ya, maka kita pakailah jurus kita, yaitu memaksa, ya. Itu terdapat pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol itu kita mengutamakan kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah, ya. Jadi kalau keinginan kita tidak tercapai, maka kita merasa aku kalah dengan siswa. Kalau keinginan kita tercapai, siswanya penurut, gurunya lebih berwibawa, seperti itu, ya. Kemudian teori kontrol tidak, model berpikir itu menang. Gurunya bisa mengarahkan siswa, siswanya dapatkan manfaat dengan perilakunya yang akhirnya menjadi lebih baik. Ini disiplin
positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini disiplin positif. Ini berasal dari dalam diri siswa ya. Tujuannya itu menumbuhkan kesadaran dari mereka sendiri, bukan karena ancaman atau karena diberikan iming-iming hadiah. Soalnya kita sudah bilang, kalau kamu tidak datang tepat waktu, maka ada hukumannya. Itu namanya ada hukumannya ya. Kemudian reward misalnya, siapa besok yang lebih awal datang akan mendapatkan ini. Nah, terlepas dari itu, apabila kita melaksanakan disiplin positif, hukuman ataupun reward itu tidak akan menjadi masalah lagi bagi siswa, karena mereka melaksanakannya dengan hati sesuai dengan hati nurani mereka ya. Motivasinya itu berada dalam diri siswa itu sendiri, berada dalam diri siswa, tidak berdasarkan dari pengaruh-pengaruh dari luar. Nilai-nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila yang kita harapkan ya. Kemudian PYP atau Ibu. Kemudian 9 pilar karakter. Sekarang kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini juga diperlukan Bapak Ibu. Mungkin siswa-siswa kita ini mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang tidak didapatkannya dari luar. Kemudian itu diimplementasikannya dalam dia berperilaku di sekolah. Misalnya pada anak-anak yang tidak begitu mendapat perhatian dari ayah dan ibunya ya. Pada CGP kemarin kami diajarkan untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh anak-anak ini sehingga mereka kelihatannya sifat-sifatnya itu kayak membangkang keluar dari anak-anak yang semestinya. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan apa sih yang kurang, yang tidak terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Apabila anak-anak itu kurang kasih sayang, akan diacuhkan, maka itu akan tergambar dari sikapnya ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersangkutan dengan materi ya. Mungkin anak-anak yang tidak mampu, akhirnya dia meminta uang kepada teman-temannya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini bisa kita kaitkan dengan misalnya dalam belajar. Karena siswa itu mempunyai perbedaan ya karakter. Mungkin apa yang kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dia ingin bebas. Dia ingin misalnya kita dalam berdiferensiasi itu dia anaknya suka menggambar ya. Dia tidak mendapatkan kebutuhan itu, kebebasan untuk mendapatkan ilmu dengan caranya, karena gurunya mungkin selalu ceramah. Nah, jadi siswa yang suka menggambar ini
dia tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu kebebasan dalam mengekspresikan dirinya. Kemudian penguasaan, ada anak-anak yang sok jagoan ke teman-temannya, itu dia ingin mendapatkan kekuasaannya. Jadi dari itu kita bisa memberikan anak itu misalnya jadi pemimpin, karena dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dirinya adalah kebutuhan penguasaan. Jadi mungkin kita bisa memberikan anak-anak tersebut kepercayaan untuk misalnya menjadi pemimpin, misalnya untuk menjadi bagian-bagian dari sekolah di dalam kelas, dalam struktur organisasi, kayak begitu. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Dalam belajar pun kita bisa memberikan kesenangan kepada siswa. Misalnya tadi kita tidak usah melulu dengan memberikan materi, kita bisa saja memberikan ice breaking pada saat anak-anak sudah terlihat mengantuk ya. Jadi kita sisipkan sedikit ice breaking ya. Jadi kita tidak usah menjadikan patokan ini harus terpenuhi dalam semester ini. Bisa saja kita sisipkan kesenangan siswa di dalam kita melakukan pembelajaran. Yang ini tadi motivasi perilaku manusia. Nih, mungkin ada yang rajin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu rajin karena dia takut, dia tidak mau dihukum. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, reward seperti tadi ya. Jadi dia melakukan segala sesuatunya karena dia ingin mengharapkan imbalan atau reward, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada 1 dan 2 untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu tidak berasal dari dirinya sendiri ya. Itu tadi termasuk dalam respon dan stimulus dan respon ya. Karena ada stimulus maka dia merespon seperti itu. Karena takut hukuman maka dia menjadi rajin. Karena akan ada hadiah maka dia menjadi rajin. Dan ketika hukumannya tidak ada, hadiahnya tidak ada, maka dia akan kembali ke sifat dasarnya. Nah, sebaiknya kalau kita bisa memberikan pemahaman siswa, maka dalam diri mereka akan tumbuh ya motivasi intrinsik yang akhirnya menjadikannya mereka ingin menghargai diri sendiri. Jadi mereka melakukan segala sesuatu yang baik itu berdasarkan dari pemikiran mereka sendiri. Saya rajin untuk saya sendiri, saya begini untuk saya sendiri, ada hadiahnya alhamdulillah, tidak dihukum alhamdulillah. Jadi semua serba kebermanfaatan. Di sini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Ada 3 ya konsep disiplin. Nih, yang gagal itu kita memaknai dengan hukuman, ya. Kemudian penghargaan. Hukuman ini diadakan kalau kita sudah merasa anak-anak ini tidak bisa lagi ya. Jadi akhirnya kita pun tersulut menjadi menghukum siswa. Itu cara yang instan. Sebaiknya itu dihindari karena itu akan berdampak menyakitkan siswa, membuat siswa tidak nyaman, murid takut pada hari itu saja, ada intimidasi atau memaksa murid menyembunyikan kesalahannya ya, jadi tidak jujur. Kenapa kamu telat datang? Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Dia akan mencari-cari alasan untuk menyembunyikan kesalahannya. Karena apa? Karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri ketika dia dihukum. Misalnya dia dihukum menghormati bendera, dia akan merasa malu pada teman-temannya. Kemudian penghargaan. Penghargaan ini mungkin merasa baik ya, tetapi ada efeknya juga. Tidak efektif, merusak hubungan atau iri.
ketika teman yang satu diberi hadiah, maka teman yang lain pun akan merasa iri. Misalnya dalam bekerja, yang satunya bekerja, yang lainnya seakan tidak bekerja. Padahal mungkin dia bekerja tapi tidak terlihat. Akhirnya yang diberi reward itu yang satu ini, maka yang lainnya pun akan merasa iri. Ya. Kemudian mematikan kreativitas. Ketika yang satu selalu mendapat penghargaan, akhirnya yang tidak mendapat penghargaan ini tidak mau kreatif, tidak usah. Ada aja yang itu juga yang sering dipakai, yang dipanggil ibu. Kita nggak usah. Itu juga yang sering dijadikan pemimpin upacara. Padahal dia mampu, tapi karena dia iri, dia merasa bahwa dia tidak terpakai, itu saja yang diperhatikan oleh guru, maka dia merasa kreativitasnya itu tidak ada artinya. Jadi ketika pun ditunjuk, dia tahu kalau dia bisa menjadi pembawa bendera atau apa, dia tidak akan berbicara lagi. Dia menyembunyikan kemampuannya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kalau dulu kita sering ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya, menganggap itu sebagai motivasi supaya yang lain-lain itu termotivasi, saya juga harus jadi juara. Nah, kalau di dalam kurikulum Merdeka, anak itu setara. Jadi ketika kita memberikan sistem ranking, maka anak-anak yang lain yang mungkin sudah berusaha tetapi memang kemampuannya tidak bisa sebanding dengan orang-orang yang cerdas, itu juga akan membuat siswa menjadi rendah diri. Ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, bentuk konsekuensi itu adalah bentuk pertanggungjawaban siswa terhadap perilakunya. Nih. Misalnya, ketika siswa tidak ikut upacara misalnya, kemudian kita berikan konsekuensinya apa? Kamu mencatat 10 halaman, saya akan ikut upacara. Misalnya begitu ya, itu namanya konsekuensi. Tapi misalnya siswa mencoret-coret dinding, maka konsekuensinya apa? Tolong dihapus itu. Bagaimana caranya? Mau kamu cat, mau kamu apakan, pokoknya itu harus hilang. Itu namanya konsekuensi. Penguatan jangka pendek ya, hanya terlaksana pada hari itu. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon tadi, sebab dan akibat. Kemudian murid cuma karena menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya, karena ketika dia diberikan konsekuensi, dia mengerjakan tetapi sambil menggerunung, ya marah-marah. Mungkin nanti ada kata-kata apa, akhirnya gurunya diingat, oh ibu ini saya ingatkan, mungkin gitu ya. Dan sekarang di kurikulum Merdeka ada konsep disiplin yang namanya restitusi, segitiga restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol itu berada pada siswa itu sendiri, siswa yang mengontrol dirinya. Kemudian output yang diharapkan adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi ini? Dengan cara kita memberikan masukan-masukan kepada siswa. Kita bertanya, salahnya apa? Jadi dia sendiri yang menggali. Saya salah ini bu, kenapa kamu melakukan itu misalnya ya? Kamu terlambat ya? Iya bu, terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya main HP bu sampai malam. Oh, kamu tahu itu akibatnya apa? Tahu.
Bu, ayo apa akibatnya? Jadi siswa kemudian gak sendiri, saya jadi susah tidur Bu, saya kasihkan HP Bu. Nah sekarang kan tahu, berarti apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa tidur lebih awal? Siswa kan berpikir lagi, oh baik Bu, saya tidak akan main HP lagi dari jam segini. Saya akan cepat tidur Bu. Saya akan meminta ibu saya untuk membangunkan saya. Nah dari situ siswa sendiri yang memberikan ide apa yang akan dia lakukan ke depannya. Nah dari situ kemudian dapat terlihat bahwa siswa itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita katakan lagi, berarti besok kamu kalau terlambat bagaimana? Nah, ya Bu, kalau besok saya terlambat lagi, saya akan ini ya. Ya itu ya. Berarti besoknya kita lihat anak itu terlambat atau tidak. Ini pengertian restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi dari kesalahan-kesalahan yang dibuat diharapkan dengan penggunaan segitiga restitusi ini siswa akan menjadi kuat karena sebagaimana kita ketahui orang yang belajar dari kesalahan itu maka dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ya, jadi dia akan tahu oh ini salah. Solusinya kan saya tadi sudah bilang sendiri. Saya akan bertanggung jawab dan ketika dia kembali ke lingkungan teman-temannya, dia menjadi karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya itu apa? Segitiga restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi. Siswa menawarkan solusi ya. Kita tidak memaksa. Kita tidak langsung bilang besok kamu harus datang lebih pagi ya. Bagaimanapun caranya harus. Mungkin kalau kita memakai kata-kata yang seperti itu siswa sedikit tertekan. Tapi misalnya kalau kita tawarkan terus solusi kamu bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat, itu kan lebih sopan ya, lebih enak didengar ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita melihat refleksi ke diri kita sendiri. Kita kalau dikasari seperti apa? Ada orang yang dikasari melawan, misalnya minum, karena egonya tinggi, bukannya diminum, malah ditinggalkan. Tapi kalau kita memakai bahasa yang bagus, misalkan diminum, nah, walaupun dia tidak ingin minum, dia akan mengambilnya sebagai bentuk penghormatan dia kepada guru tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita mencari alasannya, kenapa kamu bersikap begini? Kita menggali dari siswa, kok kamu terlambat? Kenapa? Di rumah ada apa? Kamu tadi bangunnya jam berapa? Yang kamu lakukan tadi malam apa? Jadi kita berdiskusi dengan anak-anak ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi outputnya diharapkan siswa itu mempunyai karakter yang misalnya jadi disiplin waktu. Jadi ketika dia keluar dari SMP misalnya, karena kita sudah menumbuhkan karakter disiplin pada dirinya, itu akan berkelanjutan pada dia menjadi dewasa nanti dan dalam pekerjaannya bisa menjadi seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini memberikan solusi ya. Solusi dari siswa permasalahannya begini, maka solusi apa yang akan diberikan? Bukan diberikan, tapi kita gali bersama-sama. Kemudian restitusi mengembalikan murid
yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Jadi ketika selesai proses restitusi, anak itu akan kembali ke teman-temannya tanpa teman-temannya menganggap dia adalah anak yang berbeda, misalnya anak yang nakal ya, karena tidak dimarahi di depan umum. Jadi ketika dia berkumpul kembali dengan teman-temannya, dia tidak merasa minder, dia tidak merasa malu, dia tidak misalnya kita meneriaki siswa, maka mungkin siswa akan merasa malu lihat ke temannya, aduh aku dihukum lagi. Tapi pada restitusi, pemanggilan, kita nasihati tanpa dilihat oleh teman-temannya, jadi dia mencari solusinya sendiri. Ketika dia keluar, dia tidak merasa malu dengan teman-temannya, karena teman-temannya tidak sadar kalau dia melakukan kesalahan. Sekarang kita lihat perbedaannya pada contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Pada hukuman yang kita terapkan, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid takut. Pada hukuman ini kira-kira apa yang terbuang di sini? Apa yang terbuang di sini dari kita, Bapak Ibu, ketika kita menghukum siswa? Ketika hari kita diawali dengan marah-marah, maka berikut-berikutnya pun kita marah-marah terus, ya. Kemudian waktu 10 menit itu waktu yang panjang. Jadi siswa tidak belajar selama 10 menit itu. Jangan dikira siswa akan sedih. Mungkin ada juga sebagian siswa yang senang kalau tidak belajar, jadi ketawa-ketawa aja. Maka sebenarnya dia merasa bersalah, tapi karena dia tidak ingin dilihat sebagai anak yang lemah, dia tidak ingin merasa kalah, maka karakter yang terbentuk pun menjadi karakter siswa yang pembangkang. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau anaknya pintar, mungkin bisa, karena anaknya ini mungkin kesalahan dari dirinya. Tapi kalau anaknya ini memang anak yang kurang dari teman-temannya, PR yang satu saja belum dia kerjakan, tambahkan lagi dengan 3 PR ini. Akhirnya anak-anak berpikir kalau sekolah itu merupakan hal seakan menyiksa, ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita berpikir bahwa dengan ketegasan kita, siswa bisa menghormati peraturan. Kita berpikir bahwa kalau kita tidak tegas, maka siswa tidak akan mematuhi peraturan. Itu konsekuensi. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di dalam satu kelas diharapkan kita membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita berdiskusi dulu dengan anak-anak. Anak-anak, kalian ingin kelas yang seperti apa? Kelas impian kalian misalnya. Saya ingin kelasnya yang bersih, Bu. Oke, nanti kita ingin kebersihan, ya. Apalagi saya ingin supaya tidak bukan saya saja yang menyapu, Bu. Saya sendiri yang menyapu. Saya mau semuanya ikut menyapu. Berarti itu berkolaborasi. Kemudian itu ditandatangani oleh siswa dan menjadi acuan kita dalam merestitusi anak-anak. Jadi ketika anak-anak terlambat, kita mengingatkan kembali. Kamu ingat keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Iya, Bu. Apa? Disiplin, Bu. Mereka akan merasa karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa,
maka sebisa mungkin akan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri. 5 posisi kontrol pada restitusi. Ini. Yang pertama, ada guru yang mengontrol siswa dengan cara menghukum. Dia merasa kalau dia menghukum maka dia bisa mengontrol siswa tersebut. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi ini menumbuhkan rasa bersalah pada siswa. Dia berharap dengan menumbuhkan rasa bersalah pada siswa, siswa akan mematuhi peraturan. Ini sifatnya lebih ke emosional. Kamu terlambat lagi. Hari ini ibu yang piket loh. Kalau kamu terlambat terus, apa kamu tega kalau ibu dihukum lagi? Jadi dalam hati, duh, kasihannya ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Jadi kita merasa bahwa kalau kita menjadi teman untuk siswa, kita bisa mengontrol anak tersebut. Ya, dengan kita selalu bersama anak-anak, maka anak-anak itu akan bisa kita kontrol. Itu pendapat saya dulu ya. Ternyata menjadi teman untuk anak-anak itu pun tidak baik, karena anak-anak itu akhirnya menjadi seenaknya pada guru ya. Dia memperlakukan kita layaknya teman, mau diapakan pokoknya teman, sehingga rasa penghormatannya itu hilang. Bukan hilang tetapi sedikit ya, karena dia merasa kita adalah temannya. Kemudian pemantau. Pemantau ini adalah menjadikan peraturan sebagai dasar dalam mengontrol siswa. Pokoknya kalau tidak sesuai peraturan tidak ada alasan. Harus mau apa, mau ada yang meninggal atau apa, tidak boleh, harus sesuai dengan peraturan. Kemudian posisi manajer. Manajer kita sering lihat di TV-TV. Manajer itu artinya mengatur. Inilah yang diharapkan pada kurikulum Merdeka. Posisi kita sebagai manajer bagi siswa kita ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kata-katanya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Pemantau, teman, ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ya, jadi membuat sesuatu merasa bersalah. Kemudian sebagai manajer, kita bersifat sebagai pengatur untuk hal yang baik misalnya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Merefleksi siswa. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita cuma mengatur ya. Siswa sendiri yang menemukan solusinya. Ini bentuk keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalau dalam peraturan kelas itu selalu ada misalnya kata untuk kata kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan ya. Itu kalimat negatif, ada kata jangan. Pada keyakinan kelas kita mengambil intinya saja. Kalau misalnya ada kata jangan membuang sampah sembarangan, berarti itu berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan kebersihan. Berarti itu yang kita ambil, kebersihan. Soalnya lagi, jangan terlambat mengikuti pelajaran. Itu peraturan ya. Jangan. Peraturan seperti itu. Jangan. Pada keyakinan kelas
kita mengambil intinya saja. Misalnya jangan terlambat, berarti itu berhubungan dengan apa? Disiplin. Ya, berarti di keyakinan kelas itu kita taruh disiplin. Ada lagi menyapu. Jangan biarkan teman kamu menyapu sendirian. Itu berhubungan dengan apa? Tanggung jawab. Jadi kita tulis di situ tanggung jawab. Setelah itu siswa juga tanda tangan di situ. Jadi setelah misalnya siswa melakukan kesalahan, kita ingatkan, tuh tanda tangan kamu. Kamu yang membuat peraturan sendiri kan? Kamu yang membuat keyakinan sendiri. Bagaimana ini ya? Nah dari situ siswa akan oh iya bu dan lain sebagainya. Mungkin ibu akan lebih bisa menguraikan karena kita di sini semua adalah guru dengan bahasa-bahasa yang tepat. Insya Allah kita akan bisa membuat disiplin positif pada diri siswa. Baiklah ibu, demikian pemaparan saya pada hari ini. Oh masih ada satu tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Pada segitiga restitusi ini yang kami sangat pelajari pada CGP kemarin. Aksi nyata kami pun kemarin tentang segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung menyalahkan siswa ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah seperti apa? Misalnya seperti tadi saya katakan, kenapa kamu datang terlambat? Saya main HP bu sampai tadi malam. Jadi kita jangan merespon dan mengatakan kenapa kamu main. Kita kembalikan ke diri dia. Kamu tahu nggak kalau main HP itu apa akibatnya nanti? Nah dari situ mereka akan belajar ya. Kemudian setelah itu kita sangkutkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, dari keyakinan kelas yang sudah kamu tandatangani, coba lihat keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Disiplin bu. Nah, berarti supaya keyakinan kelas ini tidak akan melanggar lagi, apa yang akan kamu lakukan? Siswa akan memberikan tanggapannya. Berikan dia waktu untuk berpikir. Sebentar, kita dengarkan dia. Saya tidak akan ini bu. Ya, terus apa lagi? Saya akan ini bu ya. Nah, kemudian kita berikan penguatan. Jadi besok kamu tidak akan terlambat lagi karena besok kamu akan apa? Akan tidur lebih awal. Tidak akan main HP sampai tinggi malam. Akan meminta ibunya untuk membangunkan lebih awal. Semangat ya. Besok jangan terlambat lagi ya. Mungkin begitu saja dari saya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya dan untuk menemani saya selama 1 jam. Salah hilangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.